Menurut Mbak bagaimana? Menurut aku sih si Agus ya terima kasih lah sama kanopinya. Salah lah, apalagi kalau ada yang lapor. Iya, udah yang bela, kasih duit. Itu dipinjemin ya kalau nggak salah ya, dipinjemin orang. Sumbangin orang. Iya, Bayar utang. Sumbangin orang. Buat belanja, renovasi, terus istrinya buat belanja lah segala macam. Iya. Nah itulah. Enaknya Begitu diapain? dilaporin lagi. Nah, enaknya diapain nih orang-orang Ambil lagi uangnya. Main fisik dong kalau laki, iya kan? Laki main fisik bro, jangan cuma ngomong doang, habis itu belok-belok gitu loh. Bagaimana? Den ini nggak bisa dibebekin, dia harus digigit. Abang kesel sama Densu. Den, saya kesal. Bang kenapa nggak, ini banyak yang netizen bilang kenapa nggak diadu di ring tinju aja bang sama Densu bang, jadi abang bisa puas. Kalah dia nanti. Oh dia Kalau kalah. dia kasihan lagi dia. Tapi abang berani. Berani lah. Berani. Seberapa yakin gitu Berapa yakin, Bang? kemenangannya dari Aku Bang udah Bang badanku. sendiri? Hah? Aku udah ukur. Walaupun dia seorang atlet juga Bang. Mau di atlet juga. Oh berani kalau di ring Saya tinju juga berani. berkelahi dulu. Tapi kalau ada orang yang ingin menaruh tempat gitu untuk kalian berdua. Main fisik dong kalau laki, iya kan? Laki main fisik bro, jangan cuma ngomong doang, habis itu belok-belok gitu loh. Bagaimana? Den ini nggak bisa dibebekin, dia harus digigit. Abang kesel sama Densu. Den, saya kesal. Bang kenapa nggak, ini banyak yang netizen bilang kenapa nggak diadu di ring tinju aja bang sama Densu bang, jadi abang bisa puas. Kalah dia nanti. Oh dia Kalau kalah. kalah dia kasihan lagi dia. Tapi abang berani. Berani lah. Berani. Seberapa yakin gitu Berapa yakin, Bang? kemenangannya dari Aku Bang udah Bang badanku. sendiri? Hah? Aku udah ukur. Walaupun dia seorang atlet juga Bang. Mau di atlet juga. Oh berani kalau di ring Saya tinju juga berani. berkelahi dulu. Tapi kalau ada orang yang ingin menaruh tempat gitu untuk kalian berdua, Ya, fighting itu seperti apa? perlu udah dilaporin hukum. Kalau kemarin boleh, sekarang nggak boleh lagi. Tadi laporannya diterima Bang oleh Ntar kalau kepolisian. gua mau dilaporin lagi gue. Jadi laporannya sudah diterima. Ini aku takut sekali kamu ini, kamu itu bagus, kamu aja dilaporin polisi. Bang kenapa nggak di awal pas ketemu sih Bang? Masa udah saling adu jotos aja gitu Bang maksudnya? Kan dia nggak mau dia kan mau dijotos, dia ikhlas. Kan dia kan juga sudah bilang nggak akan ke jalur hukum ketika kalau abang tuh menjotos dia gitu. Kamu yang ngomong ke orang gila. Iya iya kan Bang Denny kan ngomong gitu Bang menurut Kalau aku gila, aku pukul dia. Kenapa? Karena orang gila nggak masuk penjara. Tapi karena aku waras, makanya aku laporin hukum. Tapi sebenarnya abang berani meladenin ya bang? Berani ring tinju ya bang ya. Ring tinju berani bang ya. Kalau aku kan manfaat, Muhammad Farhad, bermanfaat. Mas hati-hati kalau dia Denny, malah Denny. Baik, terima kasih ya teman-teman ya. Hari ini Bang Farhad Abbas akan melaporkan satu tindak pidana. Lalu menunjuk saya sebagai penasihat hukum dari Bang Farhad. Lalu pasal yang kita laporkan ada beberapa pasal, yaitu adalah penghinaan dan sebagainya, masuk dalam kategori apa tuh namanya? Iya, menimbulkan permusuhan. Nanti kan kita sudah lapor, tim kita tadi datang, laporan polisinya sudah kita pegang, sebentar kita bisa ambil. Ya Bang Farhad bisa jelaskan sedikit. Ya gini, kalau saya lihat ya, dampak kedatangan yang kita anggap kedatangan yang mempermalukan Denny Sumargo itu tidak ada kebaikan yang saya nampak setelah dia pulang, malah menjelek-jelekan saya. Kalau dia yang ngomong, gue minta maaf, gue takut sama lu. Oh malah minta maaf, itulah dia selalu berubah kan. Di depan ini lain, di belakang lain. Bagi saya, Eva yang merasa paling jago, ternyata kerdil tuh tidak berani. Nah, itu jadi indikator itu. Kalau saya nantangin seseorang, kemudian orang itu datang, saya hadapi bro. Nah, itu saya. Artinya kita laki-laki bos. Datang ke rumah kita lagi. Habis itu besoknya datang lagi orang rame-rame. Makanya saya ucapkan terima kasih kepada Kapolres Jakarta Selatan yang dimana hari ini laporan kita diterima dan di ruangan ini kita berdiri. Kalau dulu kita bisa cuma di tangga-tangga, hari ini kita di belakang Polres presisi luar biasa. Dan ini menjadi tempat bahkan orang bisa kalau setboard di pusat ini mungkin bisa goyang setboard di sini. Ini adalah tempat rakyat dan kita rasakan tempat keadilan di sini untuk mencapai kepastian hukum. Terima kasih polisi, mudah-mudahan segera proses hukum. Kita tunggu kalau harus tahan segera. Ini pasalnya ancaman hukuman 5 tahun. Ya, menimbulkan bahaya ini kan masalah. Oke bang. Oke bang. Sampai melebar ini ya. Oke bang. Kalau di
Farhad Abbas belum balikin dana titipan UMKM. Wah, serius? Ada ini baru lagi. Kok bisa begitu tuh si Farhad Abbas? Coba gue denger dulu beritanya ya. Farhad Abbas UMKM. Wah, 50 miliar. Farhad, kamu harus tahu ya, kamu ngaku lawyer, tapi nggak paham hukum. Sok kan paham hukum, menzalimi orang kecil, mengambil hak orang dan balikin. Sok suci banget. Tahu? Sampai kita ibu-ibu seperti ini, kasihan mereka, orang susah. Ya, jangan mau ditakuti orang. Rakyat itu udah tahu yang mana salah, yang mana benar. Oke, baik. Jadi saya kira yang diutus Bang Farhad ini, ya pengacara nggak paham tentang ini. Ini simpel sekali. Dana yang dikunjungi oleh para member UMKM, ya simpel sekali. Ini aja, nggak usah terlalu melebar. Bahkan sebut beberapa nama perusahaan, bahkan sebut laporan-laporan. Bahkan lebih fatalnya lagi menyatakan bahwa ya advokat itu tidak bisa dituntut oleh kliennya loh. Kalau seperti itu parah negara ini, parah hukum ini. Parah. Bisa advokat banyak advokat nantinya ya yang bisa menipu kliennya sendiri. Ini sudah terbukti nih kok. Ternyata pantas saja dana yang digelapkan tersebut puluhan miliar rupiah dikatakan ya tidak bisa dituntut oleh kliennya. Pantas saja disembunyikan. Buktinya ini yang punya semua nih, ya para teman-teman member UMKM nih yang datang. Dan itu atas penyampaian dari Pak Sanjay dan bukti-bukti yang ada. Jadi nggak asal datang ke sini, mana mungkin ya, mana mungkin kami orang-orang UMKM, ya orang kecil seperti ini bisa berani mendatangi seorang pengacara yang berulang-ulang kali. Seperti Elsa Sharif dan Farhad Abbas. Bahkan yang dikatakan pencemaran nama baik itu pada saat kita aksi demo ya bersama dengan Sorry ya jadinya ya Mbak Widya ya, Mbak Zanzabela, dengan tidak mengurangi rasa hormat saya. Kalau kita mau berdebat yang sehat, saya sendiri pribadi ngelihat Agus itu, saya nggak nyecer dia dari masa lalu dia yang gimana-gimana, nggak saya pedulikan itu. Saya hanya fokus di uang donasi, kekecewaan para donatur. Dan ini akan berdampak kepada hilangnya rasa percaya untuk kita donasi kepada orang yang membutuhkan ke depannya gitu. Karena bisa disalahgunakan peruntukannya. Uang itu bisa dibuat sembarangan sehingga itu kan tidak mendidik. Malah uang itu jadi racun gitu loh. Dan nanti bisa ada Agus-Agus lagi yang lainnya. Dapat musibah, ngeprank yayasan, datang ke podcast, yang ngasih nomor pribadi, nomor rekening pribadi. Padahal di awal sudah dipegang oleh yayasan, dibantu oleh yayasan, kemana-mana sama yayasan. Bahkan datang ke podcastnya Denny Sumargo aja pakai mobilnya yayasan, supirnya yayasan, tahu nggak? Diarahkannya oleh yayasan. Sampai mendapatkan link untuk masuk ke podcast. Kok bisa? Sudah mendapatkan uang, lupa diri, lupa yayasan. Bahkan melaporkan, meng-LP-kan ketua yayasannya. Itu suatu tindakan yang sangat buat saya tuh tidak betul ya, tidak baik, tidak terpuji. Sangat tidak boleh ada the next Agus. Sangat tidak boleh ada the next Agus. Secara prinsip, secara moral, Bang Hotman Paris sendiri kan sudah bilang, secara moral sangat tidak baik. Walaupun secara hukum masih diperdebatkan nih di antara lawyer, tapi secara moral sudah fix sangat tidak baik. Suatu hal yang tidak baik, amoral di masyarakat. Kita punya kan, ada hukum sosial toh, makanya keluarlah petisi. 160.000 orang yang sign. Conference, lu udah keluar video lu yang baru. Langsung nyerocos, cocot. Ini UMKM udah 8 jam yang lalu. Mana lu? Mana video tanggapan lu? Gue pengen tahu. Gue pengen denger.
Enggak, jumlah totalnya kan 50 M tuh kasusnya. Nah, yang diamankan sama dia itu berapa M gitu. Nih, dengerin lagi dong. Nih. Bukti yang kepala maksudnya ya, bisa. Nah ini bukti dana mereka nih. Nih. Kayak begini Pak. Ini. Tuh. Itu apa boleh dijelaskan nggak, Bu? Saya Ini bukan kemarin. Ini perusahaan. Ini tadi dana yang terhimpun di sini, dana yang terhimpun di perusahaan inilah yang diambil alih oleh Elsa dan Farhad. Tuh. Itu intinya. Dana yang diambil alih, yang disita oleh Polda Jatim itu kembali semua karena perusahaan tidak terbukti investasi bodong. Tapi dana yang diamankan oleh lawyernya, yang mengaku lawyernya, supaya nggak disita katanya, itu yang tidak dikembalikan sampai sekarang. Sehingga yang Nah guys, sepertinya Bang Farhad Abbas ini belum juga kapok menjadi bulan-bulanannya publik, di mana banyak publik yang sudah kehilangan simpati kepada Bang Farhad Abbas terhadap kasus Agus dan Teh Novi kemarin. Setelah itu ditambah lagi dengan tantangannya yang waktu itu menantang Densu. Setelah didatangi oleh Densu, dia seperti orang yang kicap. Tapi tiba-tiba sekarang melaporkan Densu. Dan sekarang dia malah membuat LP untuk Densu dengan tuduhan membuat kegaduhan. Padahal jelas ya bahwa dia sendiri yang menantang dan katanya mau menjotos Densu. Lalu kenapa ketika diwawancarai oleh wartawan bilangnya mau dan berani tuh buat menghadapi Bang Densu. Tapi pada kenyataannya setelah didatangi Densu langsung, dia malah berdalih dan seakan-akan takut. Harusnya kalau memang gentleman harusnya itu dihadapi saja. Bahkan itu juga salah satu pendapat dari Rasman. Kalau memang FA ini laki-laki sejati, harusnya dia menghadapi juga bisa memegang omongannya. Nah, di luar kasus itu juga banyak warganet yang mengomentari Farhad Abbas yaitu tentang kasus UMKM 50 miliarnya. Seharusnya sekarang Farhad Abbas menjawab tuh kemana perginya uang 50 M dari UMKM. Bahwa ada laporan yang mengatakan bahwasanya uang UMKM yang kemarin itu kembali atau diamankan oleh Farhad Abbas dan juga Elsa. Nah, sekarang harusnya Farhad Abbas itu fokus pada kasusnya sendiri, yaitu mengamankan tuntutan para UMKM dan memberikan klarifikasi kemana uang tersebut diamankan. Ini juga bisa dijadikan pidana atas tindakan penipuan dan penggelapan uang. Daripada sibuk melaporkan Densu dan juga Teh Novi, mending Farhad Abbas ini lebih fokus menghadapi pertanyaan-pertanyaan dari para pelaku UMKM yang merasa ditipu olehnya. Karena kita juga sama-sama tahu kalau Bang Farhad Abbas ini sebenarnya tidak mampu melawan Densu. Terlihat saja kemarin ketika Densu mendatangi rumahnya langsung, dia terlihat kicap. Kalau memang berani harusnya dari awal dia juga sudah melaporkan. Kenapa baru sekarang? Dan kita lihat saja dan kita tunggu bagaimana endingnya dari kasus ini. Cuma di sini kita juga meminta kepada Farhad Abbas dan juga kuasa hukumnya untuk mengklarifikasikan kasus dari UMKM ini, kemana uang yang jumlahnya besar itu diamankan oleh Farhad Abbas ini. Nah guys, jadi itulah beberapa informasi terkait kasus Farhad Abbas, Teh Novi, dan juga Bang Densu. Bagaimana kalian menanggapi hal tersebut? Silahkan berikan komentar dan pendapatnya sebanyak-banyaknya di bawah ini. Kami dari YouTube Biasa TV mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.